Jadi tanaman herbal itu tidak bisa berdiri sendiri teman-teman ya. Harus diketahui dan dipahami, tidak bisa berdiri sendiri, satu sama lainnya saling menunjang. Ini dia artisnya ya, artisnya di pengobatan herbal itu pegagan sendiri luar biasa teman-teman. Si beliau ini, pegagan ini banyak sekali fungsinya. Dia harum, dia sebagai penenang, penetralisir racun, antioksidannya tinggi teman-teman. Terus pegagan ini berfungsi untuk merevitalisasi sel-sel yang mati dalam tubuh kita, sehingga mempercepat proses kesembuhan bagi yang sakit. Untuk teman-teman yang memang pencinta herbal harus memahami cara menggunakan, cara meracik fungsi agar menggunakan herbal itu tepat ya, tepat dosis, tepat cara, dan tepat fungsi, sehingga akan menghasilkan herbal yang sesuai yang kita inginkan untuk obat apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat herbal dimanapun berada dalam keadaan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Teman-teman herbal dimanapun berada, pada kesempatan hari ini saya akan meracik ramuan untuk segala macam penyakit. Nah, di dalam video ini lengkap dengan bahan-bahan herbalnya dan tata cara memasaknya, sekaligus penjelasan tentang khasiat beberapa bahan herbal secara ilmiah teman-teman. Nah, mari kita simak video ini sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat. Nah teman-teman, ini adalah sisik naga ya. Sisik naga ini berkhasiat untuk anti radang. Jadi kita gunakan sebanyak 1 genggam ya. Oke, sudah. Sisik naga 1 genggam. Takarannya seperti ini, 1 genggam. Nanti kita cuci lagi ya. Sedangkan ini adalah tapak liman, daun tapak liman. Daun tapak liman ini hampir sama tadi, anti radang, tapi daun tapak liman ini membantu menghancurkan batu ginjal, membersihkan ginjal, menyehatkan liver. Jadi tapak liman ini sangat baik untuk membersihkan kalsium oksalat ya kan, yang ada, yang menumpuk di dalam ginjal. Nah, tapak liman ini jumlahnya 1 genggam teman-teman ya. Ini takaran saya itu pakai genggam ya, untuk ukuran orang dewasa, bobot badan 40-60 kilo ya. Di atas itu mungkin kita tambahkan dosisnya 1,5 genggam. Ini kita rajang juga banyak kan, jumlahnya 1 genggam. Tujuannya dicacah begini supaya zat-zat yang terkandung di dalam herbal ini dapat larut dalam air. Lalu saya menggunakan sedikit daun ungu ya. Nah, daun ungu ini kita ambil seluruh bagian, karena saya ambil bagian yang muda. Sama, daun ungu pun jumlahnya 1 genggam. Nah, daun ungu ini sebaiknya gunakan yang kering ya teman-teman ya, karena dia kalau direbus berlendir, dilayukan terlebih dahulu baru direbus ya.
karena ini darurat, kita siasati dengan menggunakannya yang bagian muda. Jadi bagian muda ini kurang lendirnya. Kalau bagian yang sudah tua itu lendirnya banyak. Selanjutnya, nah, ciplukan. Tanaman ciplukan ini untuk penderita radang ginjal, gunakan seluruh bagiannya. Saya menggunakan tanaman ciplukan seluruh bagian dari akar sampai batang yang belum berbuah ya, yang belum berbuah. Jadi gunakan ciplukan yang belum berbuah. Kenapa? Karena kandungan obat di dalam tanaman yang belum berbuah ini masih cukup banyak, belum terdistribusi kepada buah dan yang lain-lain. Oke? Nah, ada daunnya. Ada daunnya. Oke, nah. Sebanyak 1 genggam. Ya. Ini kita rajang juga. Ciplukan ini diuretik ya, bersifat diuretik, mengeluarkan air seni dan melancarkan keringat, dan bersifat anti radang juga. Ini sangat baik untuk menetralisir racun di dalam liver ya. Penderita diabetes, mengontrol kadar gula dalam darah, anti pembekuan darah ya, ini ciplukan. Nah, tidak lupa saya menggunakan bawang dayak teman-teman ya. Bawang dayak ini 1 atau 2 cukup ya. Saya menggunakan 2 ya. Bawang dayak teman-teman, sama bawang dayak juga kita rajang. Khasiat bawang dayak sendiri luar biasa teman-teman ya, membersihkan darah ya, membersihkan darah ya, teman-teman ya. Bawang dayak jumlahnya 1 genggam kurang lebih ya. Nah, selanjutnya saya menggunakan jahe merah. Jahe merah ya sebesar jempol kaki aja ya, sebesar jempol kaki saja cukup. Jahe merah ini bisa digeprek, tapi saya lebih senang diiris halus-halus ya. Ini nah, jahe merah sendiri luar biasa fungsinya. Jadi tanaman herbal itu tidak bisa berdiri sendiri teman-teman ya. Harus diketahui dan dipahami, tidak bisa berdiri sendiri, satu sama lainnya saling menunjang. Nah, jahe merah sendiri minyak astirinya dan khasiat flavonoid dan lain-lainnya berfungsi untuk mengikat senyawa herbal yang lain agar menjadi agar daya obatnya semakin maksimal gitu. Fungsi daripada jahe merah ya, bersifat hangat ya. Jadi mengeluarkan keringat, mengeluarkan angin, begitu melancarkan peredaran darah sedikit saja. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ada pegagan teman-teman ya. Ini dia artisnya ya, artisnya di pengobatan herbal itu pegagan. Pegagan sendiri luar biasa teman-teman. Si beliau ini, pegagan ini banyak sekali fungsinya. Dia harum, dia sebagai penenang, penetralisir racun, antioksidannya tinggi teman-teman. Terus pegagan ini berfungsi untuk merevitalisasi sel-sel yang mati dalam tubuh kita, sehingga mempercepat proses kesembuhan bagi yang sakit ya. Sekali lagi, karena bersifat merevitalisasi
mempercepat penggantian sel di dalam tubuh kita, sehingga kan mempercepat kesembuhan penyakit. Begitu ya. Harus dipahami bahwa fungsi daripada pegagan ini salah satunya adalah merevitalisasi sel-sel mati yang ada di dalam tubuh kita, ya, jaringan organ, kulit, ya, dan lain-lain. Nah, dan ini adalah DHA nabati ya, yang DHA itu ada kandungannya di dalam hewani seperti susu dan telur ya. Nah, ini dapat meningkatkan daya ingat. Nah, begitu ya, ini fungsi pegagan ini luar biasa. Sering digunakan di dalam kosmetik untuk merevitalisasi sel-sel mati. Artinya kalau digunakan di kosmetik di wajah, ini akan memperlambat kerutan kulit. Artinya anti aging dong. Nah ya, rajin-rajin mengkonsumsi pegagan dalam bentuk segar ya. Saya sarankan untuk di jus. Oke, untuk kali ini kita gunakan dalam satu ramuan untuk mengobati radang ginjal dan radang usus. Baik teman-teman, sama pegagan kita rajang juga supaya hasilnya maksimal. Nah, untuk pegagan kalau kita kepal, satu kepal ya, tapi sesungguhnya ini dua. Saya gunakan dua genggam. Perbanyak pegagan karena supaya proses kesembuhannya itu cepat. Untuk teman-teman yang memang pencinta herbal harus memahami cara menggunakan, cara meracik, fungsi agar menggunakan herbal itu tepat ya, tepat dosis, tepat cara, dan tepat fungsi, sehingga akan menghasilkan herbal yang sesuai yang kita inginkan untuk obat apa. Ya, mohon maaf para master, para suhu yang sudah berpengalaman di dalam dunia herbal. Ini adalah pengalaman dan ilmu yang saya miliki, mungkin berbeda, tapi pada prinsipnya kita sama, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat tentang obat alami alias herbal yang dapat kita berdayakan di lingkungan sekitar kita. Baik, kita proses selanjutnya adalah memasak herbal ramuan ini. Oke, cekidot, kita langsung saja ke proses pemasakan atau penggodokan ramuan untuk radang ginjal, radang usus, liver, hipertensi, kolesterol, dan lain-lain. Oke, langsung saja. Nah, airnya sudah mendidih teman-teman. Kalau air sudah mendidih, kita kecilkan ya. Kita kecilkan apinya. Ya, lalu baru kita masukkan ramuannya. Ini saya menggunakan air sebanyak 1 liter teman-teman ya. Sebanyak 1 liter. Ya. Oke, kecilkan terlebih dahulu supaya tidak panas
panas. Lagi kita didihkan. Setelah itu kita kecilkan api lagi. Jadi panasnya kita mainkan ya, suhunya. Setelah air mendidih, ya kan, kita kembali apinya kecilkan kembali. Lalu proses memasaknya jangan ditutup seperti ini, tapi dibuka. Ini saya tutup supaya proses mendidihnya cepat. Karena tadi dimasukkan ramuan, suhu air tadi turun kembali ya teman-teman ya. Oke, sambil menunggu. Nah, baik, apinya sudah airnya sudah mendidih teman-teman ya. Kita kecilkan. Ya, apinya kecil saja, tapi tetap mendidih dia ya. Sambil diaduk-aduk teman-teman ya, diaduk. Jadi ini air 1 liter kita didihkan, kita masak sampai surut setengahnya ya, sampai surut setengahnya, artinya sekitar 400 sampai 500 ml. Jadi untuk dikonsumsi 2 hari. Nah, untuk proses memasak seperti ini jangan ditutup, sebaiknya gunakan panci stainless ya teman-teman ya, atau dengan menggunakan panci atau periuk tanah liat ya. Saya menggunakan ini semi stainless. Nanti setelah ramuan ini selesai, kita antar langsung kepada pemesannya atau pengkonsumsi ramuan ini untuk langsung dikonsumsi. Oke, ini testimoni herbal yang bisa diminum langsung oleh penderita sakit radang ginjal, radang usus, dan kolesterol, asam urat, diabetes, liver, paru-paru. Jadi ramuan ini sudah multifungsi ya. Nah, ini sudah hampir pekat ya teman-teman. Tinggal nunggu sebentar lagi. Kita aduk-aduk dulu. Ya. Selesai. Ini ada sebenarnya kita mantap ya. Proses pemasakan herbal selesai. Ini kita lihat dulu atau saya masak untuk yang selesai. Ada masker ya, semuanya ya ini. Ya. Saya makan sampai mos. Ayo. Baik, proses pemasakan sudah selesai. Sekarang kita antar kepada pemesan ramuan ini. Oke, let's go. Kita udah sampai ke rumah. Jadi diminum setengah gelas, boleh lebih. Merah dia. Kalau madu secukupnya. Nah, kurang manis. Agak sepet ini. Insyaallah. Rahasia. Videonya ada kok. Ramuan herbalnya. Nanti masukkan macam-macam katanya. Memang dikonsumsi. Masih panas. Sangat. Ya, tunggu dingin. Waduh. Dari rumah sana? Enggak. Dari rumah sini. Dari rumah sini. Manusia kan. Ini beliau ini sakit apa ini sebenarnya, Om? Nggak tahu juga sakitnya apa. Ya, jadi pinggang sakit sampai ke
sesak perut sampai ke perut kembung. Nah, ya, ini indikasi radang ginjal. Insya Allah disehatkan kembali, ya kan? Jamu. Biar bisa mencari rezeki kembali. Kita doakan sama-sama ya. Memang panas banget. Cicipi dulu. Ini guys, anggur merah. Kok ganteng. Wah. Ya. Ini lorengnya nggak tahan nih bos. Celananya nih. Piro rasanya om? Nggak ada yang Enak. Hah? Nggak enak? Enak. Enak. Wih, jamu. Tenang. Semoga lekas sembuh, pulih dan sehat kembali. Dia angkat penyakitnya.